Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Sayyid Muhammad Assegaf. Ya, official YouTube-nya beliau Habib Muhammad Assegaf. Ya, Masya Allah, di malam hari ini, malam yang mulia ini, kita semua akan menjawab daripada Q&A-nya Habib Muhammad yang ditimbulkan, yang dijadikan story tadi pagi. Ya. Tapi sebelum semua itu dimulai, ya kita pengenlah malam ini kan malam Lailatul Rajab nih, ya kan, pengen mendengar daripada nasihat Syekh Muhammad Assegaf apa yang harus kita perbanyak pada malam Rajab ini, di bulan Rajab ini khususnya. Ya, boleh kita dengar sedikit, ya, dengar bukan sedikit, yang banyak, nggak masalah, Masya Allah, biar kita punya ilmu, punya hati tambah cahaya lagi dari Amin, amin. Foto Habib. Jadi gini, Rasulullah SAW beliau bersabda, Rajab Syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana di dalam bulan Rajab ini kemuliaan demi kemuliaan. Maksudnya bulan Allah itu apa? Yang mana di dalamnya itu adalah kita diperintahkan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan anak pernah dengar Ustaz, bahwasanya orang yang di bulan Rajab, selesainya bulan Rajab sama Allah nggak diampunin, dia adalah orang yang sangat merugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga insya Allah yang nonton kita semua Allah ampun dari kita, Ya Allah, ya Rabbal sehingga Alamin. di bulan Rajab ini adalah awal daripada kita menuju bulan Ramadan. Persiapan kita untuk menuju bulan Ramadan. Sehingga apa? Persiapan dengan baik-baik, kemuliaan demi kemuliaan luar biasa bulan Rajab, dan juga disunahkan puasa di dalam bulan Rajab. Sehingga insya Allah kita bisa mengamalkan, dan juga diamalkan juga setiap pagi dan sore hari, tepatnya habis subuh dan habis sholat maghrib, itu membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya sebanyak 70 kali. Jadi diamalkan itu, Allah akan ampuni dosa kita. Nah, insya Allah kita bisa amalkan puasanya, istighfarnya, minta ampun kepada Allahnya, dan lain-lainnya, supaya apa? Menambah dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbil firli warhamni watub alayya. Nah, itu pemirsa, Rabbil firli warhamni watub alayya dibaca sebanyak 70 kali. Marhaba. Gitu. Oke. Ayo, Oke, Habib. boleh kita jawab pertanyaan ini. Oke, kita lanjut ke sesi yang kedua. Oke, pemirsa, kita akan menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang Ada di Instagram. yang ada di Instagramnya Habib Muhammad Sayyid.Assegaf, ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Marhaba. Nah, ini ya. Yang bagus terpilih saat. Bentar dulu, ya pemirsa, lemot ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, ini yang pertama dari MHDY Barokbar. Marhaba. Beb, bagaimana pendapat antum tentang ikhtilaf pendapatnya para habaib yang saat ini? Yakni yang sering kita dengar, para habaib itu bertujuan tetap kepada kakeknya, ini Rasulullah SAW, dengan cara yang lembut, dengan cara yang tegas. Itu semua daripada sifat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu kalau waktunya tegas, beliau tegas. Bahkan dikatakan di Maulid Diba, idza du'i ahadullah lam yakum ahadun li ghadabi. Daripada jika haknya Allah yang berhubungan dengan Allah, syariatnya Allah itu dihina atau dicaci maki, maka tidak ada yang berani melebihi keberanian beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu yang pertama, tegas. Kemudian yang kedua, ada yang lembut. Yakni Rasulullah SAW lembut luar biasa, bahkan terhadap orang kafir, terhadap itu. Tapi kalau masalah pribadi beliau, kalau masalah diri beliau pribadi, beliau memaafkan. Walakin sebaliknya, kalau masalah haknya Allah, haknya daripada syariat Islam, Rasulullah tidak akan diam. Rasulullah akan menjadi daripada manusia yang pertama kali apa? Yaitu menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Makanya kalau kita melihat daripada habaib yang lembut dan tegas,
kita tidak boleh membenci habaibnya. Karena di dalamnya ada zat kehabaibannya, ada dam darah Rasulullah SAW. Nah, untuk kita mengikuti habaib yang kurang, maksudnya juga manusia beliau, kita nggak ikuti hal-hal yang nggak baik. Yang baik kita ikuti, yang nggak baik jangan kita ikuti. Ambil baiknya, buang kejelekannya. Wallahu a'lam. Terus dari Daroin Habib. Gimana ya cara lihatnya ya? Gimana cara lihatnya, Habib? Ini. Oh. Habib izin bertanya, apakah seorang Habib nikahnya harus sama syarifah atau boleh juga sama yang bukan syarifah? Agak masalah habaib nikah sama dengan syarifah atau dengan syarifah. Sebenarnya Habib itu untuk syarifah. Karena itu memperindah, mempercantik keturunannya. Melainkan daripada ada habaib yang nikah dengan selain syarifah, kalau masalah nasab nggak terputus. Tapi alangkah baiknya, alangkah indahnya, alangkah lebih bagusnya dia tetap nikah dengan syarifah, karena untuk mempercantik, untuk membahagiakan Rasulullah SAW dan Sayyidah Fatimah Zahra. Nah, dan sebaliknya, bagaimana hukumnya syarifah nikah dengan bukan habaib, bukan dengan sayyid? Maka di situ ulama berpendapat tidak boleh karena memutuskan tali nasab suci Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada yang membolehkan, berarti dia menyakiti hati Rasulullah SAW. Kalau ada yang membolehkan, berarti dia tidak tahu bagaimana hak sekufu daripada setara pernikahan. Dan di situ berarti dia tidak menghormati Rasulullah SAW dan dia membuat Rasulullah sakit hati dan Sayyidah Fatimah Zahra menangis. Sehingga apa? Jangan sampai ada yang bukan syarifah, ada yang bukan sayyid nikah dengan syarifah. Ada nggak boleh, haram hukumnya. Maka hati-hati, jagalah syarifah, jagalah habaib. Untuk hal-hal seperti ini jauhkan daripada kita semua, insyaallah. Insyaallah kita beri hidayah semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah akan seperti itu. Dan kemudian yang ini Bughni Faiz, history bisa kenal Habib Ali dan bisa ngajar di Habib Ali. Marhaba. History anak kenal sama Habib Ali bin Jindan. Masya Allah, beliau adalah orang yang baik, luar biasa, akhlaknya luar biasa, dermawannya luar biasa. Segala hal anak belum menemukan daripada beliau itu sama kita orang nggak baik, nggak ada. Bahkan awal kenal sama beliau itu ceritanya lucu nih. Awal kenal sama beliau, saya ini sekali Instagram, buka Instagram, ada video anak muda lagi ceramah. Jadi anak tuh awal lihat video siapa ini? Sama Awal anak lihat itu, siapa ini anak muda? Dan buka ceramahnya tuh, bikin orang girohnya, semangat itu menambah. Waktu anak awal. Nah, ketika itu subhanallah, waktu beliau itu anak like fotonya, videonya, kemudian anak follow, saya pesan, kasih DM di pesan, Assalamualaikum Habib, alafu maaf, minta fallbacknya Habib. Subhanallah, dengan respon yang baik, dengan respon yang luar biasa, beliau mengatakan Waalaikumsalam, siap Habib. Ya, gitu. Akhirnya di situ kita tukar nomor WA dan lain-lain. Kemudian waktu haul di Solo, beliau membuat story di WhatsApp. Saya komentar, Beb, antum di Solo, marhaba, iya. Akhirnya kita daripada kita berkumpul, duduk kita ngobrol-ngobrol. Nah, kemudian setelah beliau selesai hal Solo, saya itu melihat beliau post lagi tuh di WA, masalah pondok. Akhirnya di situ anak bilang, Beb, masya Allah, dan lain-lain. Akhirnya ada yang namanya anak ngajar di sini dan bersatu dengan beliau dalam satu atap. Alhamdulillah, anak bersyukur, sangat-sangat bahagia, sangat-sangat senang saat anak itu bisa berkumpul dengan orang soleh. Di kumpul ini, di pondok ini yang dikaji, maksudnya daripada kita dengan orang soleh, duduk dengan orang soleh, sehingga apa? Sangat bersyukur karena kebaikan demi kebaikan tidak akan kamu dapatkan kecuali wasilah antara orang soleh. Karena kamu gak akan sampai kepada Rasulullah kecuali dari orang soleh dan ulama. Kamu gak akan sampai ke Allah kecuali dari Nabi Muhammad SAW.
Sedangkan Rasulullah SAW mewariskan itu ilmunya, itu daripada rantai emas ilmunya, nasab ilmu, sanad ilmunya kepada orang soleh dan para ulama. Sehingga apa? Bersyukur kalau ada majlis orang soleh jangan ditinggalkan, tetap istiqomah di majlis orang soleh. Marhaba. Mungkin seperti itu, kurang lebih seperti itu. Anda kenal dan di pondok pesantren Al-Khairiyah ada. Marhaba. Dari kapan tuh antum ngajar sih? Ana di sini mulai tahun 2018 akhir bulan September. Sebulan setelah pondok ini jadi. Ana 2018 November akhir. Enggak salah. Saya sama beliau selisih 1 bulan di luar Ana. Masya Allah. Masya Allah. Tua. Tua beliau pahalanya Ana lebih tua dari umurnya. Ya, marhaba. Kemudian dari Rasya Far. Masya Allah. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Mau nanya amalan-amalan apa saja yang biasa dilakukan hingga bulan Ramadan? Ini penting nih. Tadi Anda ngomongin di awal di Rajab istighfar. Apa? Rajab sahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban sahri kata Rasulullah. Sya'ban itu adalah bulanku. Berarti di bulan Rajab kita banyak istighfar. Di bulan Sya'ban kita banyak memuji bersolat kepada Rasulullah SAW. Ramadan situ apa? Bulan Ramadan sahru ummati. Ramadan adalah bulannya umatku kata Rasulullah SAW. Yakni ini bulan Ramadan itu apa? Sebelum bulan Ramadan kita Rajab kita persiapkan untuk istighfar. Bersihin hati, bersihin semuanya, sucikan hati. Di bulan Sya'ban tambah lagi, lebih suci lagi, lebih bersih lagi, lebih mengagungkan lagi. Sampai bulan Ramadan kita bersih, kemudian kita berzikir kepada Allah, tilawatul Quran, baca Al-Quran, sampai Idul Fitri baru kita fitri, kita suci dari semuanya. Jangan waktu Rajab gak istighfar, Sya'ban gak sholawat, Ramadan gak puasa, gak baca Quran, tapi Idul Fitri dia ikutan, kan lucu, ya kan, lucu. Ini saya fitri, alhamdulillah, belum fitri ente. Kalau belum Allah ampuni, belum dapat syafaat Rasulullah atau belum dapat daripada memuji Rasulullah SAW dan Ramadan nggak puasa atau nggak baca Quran, Idul Fitri nggak bisa. Idul Fitri hanya untuk orang yang sukses, diampuni dan didekat oleh Rasulullah SAW. Allah alam kan seperti itu. Lebihnya. Kemudian nih dari Anissa Ihsar atau Ikhasar, nggak tahu. Pokoknya 12. Itu nah. Buat podcast pranikah deh. Waduh. Pranikah itu pasti pranikah ya? Iya. Nggak salah begitu, Beb. Mungkin gitu ya. Mau pranikah deh, masalah nikah deh gini. Kalau orang mau persiapan nikah, walaupun yang ngomong belum nikah. Yang ngomong belum nikah, doain insyaallah berdoa. Amin. Pranikah itu gini. Jadi persiapan untuk nikah, yang setahu Anda ya, kalau kurang lebih Anda minta maaf sebelumnya. Nikah itu, saya bilang semua. Nikah itu kata Rasulullah SAW, kalau kamu sudah nikah maka setengah agamamu sudah sempurna. Maka persiapan nikah itu apa? Jadikan nikah itu tujuan untuk kita beribadah kepada Allah, bukan tujuan kita untuk beribadah apa? Cuma hawa nafsu. Karena dengan nikah kamu akan berkah semua hidupmu. Dengan nikah kamu akan menjadi hamba yang selalu taat dan jauh dari syahwat-syahwat yang nggak baik. Itu dengan nikah. Makanya kalau orang sudah nikah itu maka setengah agamanya atau Rasulullah sempurna. Nah, sehingga kalau mau nikah siap-siapkan zahir dan batin, karena nikah itu bukan 1 hari 2 hari. Nikah itu berbulan sampai seumur hidup, sampai mati, sampai di surga. Itu nikah. Itu makanya kalau cari ini yang untuk yang akhwat, cari suami yang paham agama, yang soleh, yang taat sama Allah, yang patuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patuh dengan daripada Nabi Muhammad SAW, patuh dengan ulama, patuh dengan orang soleh. Sehingga Pak, kalau kamu dapat suami seperti itu, maka dia akan memuliakan kamu. Maka ada perkataan itu, faqad ar-rijalun nubala alladzi tanjuhun nisa. Laki-laki yang mulia itu laki-laki yang memuliakan, yang menghormati kepada wanita. Tapi sebaliknya dulu, wanita juga seperti itu. Cara apa? Laki-laki pun seperti itu, cari suami yang
carilah daripada istri yang solehah. Makanya istri yang solehah itu istri yang mana dia selalu taat kepada suami. Taat dalam arti apa? Selain hal-hal maksiat jangan diikutin. Solehahnya itu gimana? Menjaga diri, menjaga daripada jiwa raganya, dohirnya, batinnya. Sekarang pertanyaannya gini, kalau kita ingin kita kan pasti ingin dapat yang soleh untuk perempuan, solehah untuk wanita. Tadi wanita yang solehah, yang perempuan tadi suami yang soleh. Bagaimana caranya itu? Saya cuma satu, kita perbaiki diri kita masing-masing. Kalau kita perbaiki diri kita masing-masing, maka Allah Ta'ala akan mendapatkan kita dengan perempuan atau pasangan yang cocok dengan kita, sejalan dengan kita, takdim dengan kita, nurut dengan kita, taat dengan kita. Ada hal itu. Makanya kalau mau nikah siapkan dulu dohir batin, karena nikah bukan cuma beberapa hari, tapi selama-lamanya insya Allah sampai di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu hadirin. Anda juga pengen nambahin sedikit lagi deh. Boleh. Wanita itu kalau misalnya dalam Rasulullah SAW itu menjelaskan yang maknanya, barang siapa wanita menjaga kehormatan dirinya, ya kan Bib? Benar. Menjaga kehormatan dirinya ini dijaga benar-benar, tidak disentuh sama yang bukan mahramnya. Kemudian menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga apa yang dia manahkan terhadap dirinya. Kemudian yang kelima, menjaga daripada taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan daripada pintu yang mana saja dia kehendaki. Jadi pintu yang dia pilih terserah dia ya? Iya. Oh. 7 pintu surga itu. 7 pintu surga. Syaratnya apa? Taat sama suami. Ini katanya masuk. Mau dari atas, mau bawah gitu. Marhaba. Insya Allah kita dapat solehah insya Allah. Marhaba. Bapak. Jadi insya Allah podcast kita hari ini selesai dulu ya. Kita berjumpa lagi di bulan depan insya Allah. Marhaba insya Allah. Dengan tamu yang berbeda. Tunggu tamunya siapa? Pokoknya intinya apa? Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Itu wajib itu. Hukumnya wajib. Bercanda. Hukumnya wajib. Nah sehingga apa? Tunggu. Boleh di kolom komentar semua, tulis kolom komentar siapa tamunya. Siapa yang diinginkan tulis semuanya. Nanti insya Allah apa yang di temanya apa boleh tulis semua. Jangan lupa apa? Like, subscribe, comment, and share. Sekian saja. Ana kenalin Ana. Oh iya. Beliau Instagramnya Abu Imamah. Follow ya. Follow, jangan lupa follow. Ya. Nah ini teman Ana seperjuangan, masya Allah. Insya Allah yang lihat berkah semua. Amin. Kita semua berkah, insya Allah amin. Ya Rabbal Alamin. Hadza minni wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.